Oke, sekarang kita coba kerjakan soal nomor 5. Ya, jadi saya punya suatu loop ya ditarik dengan gaya sebesar 24 Newton ke kanan ya, agar kecepatannya konstan. Kenapa ditarik? Karena tadi otomatis ada gaya magnet yang memperlambat geraknya dia ya, loopnya tadi. Maka saya harus menarik dia dengan gaya 24 Newton agar dia bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, loop tersebut memiliki panjang 5 meter, lebar 4 meter, dan sebuah resistor ya. Jadi di sini kita punya resistor di loopnya, 200 ohm. Berdasarkan gambar, loop sebagian keluar masuk ya. Jadi karena ini ditarik keluar, maka ada sebagian loop yang tidak kena medan magnet. Ada bagian yang kena ya. Arah medan magnet masuk ke dalam bidang dengan besar 10 Tesla. Tentukan besar kecepatan konstan loop, besar gegel induksi, dan besar dan arah arus induksi ya. Oke, menarik ya, menarik banget nih soalnya karena di sini ada ada hambatannya. Oke, kita coba kerjakan pelan-pelan. Kita lihat untuk solusi A. Besar kecepatan konstan loop ya. Nah, perhatikan tadi saya sudah singgung bahwasannya di sini loopmu akan mengalami gaya Lorentz ya, gaya akibat kehadiran medan magnet. Maka saya akan punya di sini gaya Lorentz ya. Itu sama dengan I L B ya. Di mana L di sini adalah panjangnya si loop ya. Panjangnya tadi adalah yang mana L di sini adalah ini ya, lebar dari si loop kita ya. Lebarnya tadi adalah 4 meter. Ya, di sini kita punya arus. Maka, nah permasalahannya adalah kita belum tahu berapa arusnya ya. Karena tidak ada disebutkan di soal dan itu nanti akan kita cari gitu ya di akhir. Lalu bagaimana caranya? Maka di sini kita sudah diberikan petunjuk. Ada hambatan. Maka otomatis saya punya arus itu apa? Hukum Ohm ya, hukum Ohm. Berarti tegangan per hambatan ya. Hanya saja untuk kasus ini maka tegangan yang muncul adalah tegangan GGL induksi. Oke, namun GGL induksi juga belum kita dapatkan ya. Oke, GGL induksi dari loop yang bergerak ini adalah VBL ya. VBL. Ya, jadi ini juga belum kita bisa selesaikan karena harus menyelesaikan soal nomor A. Jadi jawaban ABC itu saling berhubungan, erat banget hubungannya. Jadi kita harus pelan-pelannya. I di sini adalah epsilon per R. Ya, lalu saya dapat di sini BL, lalu saya dapat apalagi epsilonnya tadi adalah VBL ya. Saya dapat VBL. Tadi kita diberikan gaya ya. Iya, dia diberikan gaya Lorentz-nya tadi yang mana itu sama dengan gaya yang diterimanya dengan gaya tarikan kita ya. Jadi di sini F ya, di sini kita dapat VBL per R terus saya dapat BL di sini. Maka saya dapat hubungannya adalah F sama dengan VBL kuadrat per R. Maka saya dapat di sini V menjadi V sama dengan F kali R per BL kuadrat ya. Nanti silakan kita masukkan F-nya berapa tadi? F 24 Newton, yaitu 24. Hambatannya adalah 200 ohm. Lalu kita dapat B-nya 10 kuadrat gitu ya. Atau 10. L-nya tadi adalah 4 meter ya. Kuadrat. Jadi lebar panjangnya di sini ya hanya untuk tidak ada gunanya ya. Jadi sebenarnya hanya untuk melihat nanti kemampuan analisa kalian. Kalau kita punya di sini 24 200 per 400 kita dapat 24 per 4 6 ya. Iya. Maka kita dapat di sini 4 kuadrat ya, berarti 1600 ya. 600. Maka berarti kita dapat sama-sama bagi 4 ya. Berarti di sini kita 6, di sini 16 dapat 4 gitu ya. Kita bagi menjadi 2 ya. Berarti 6 bagi 2 adalah 3 meter per detik. Ya, oke, kita dapat kecepatannya adalah 3 meter per detik.
Nah, sekarang gagal induksinya bisa langsung kita masukkan. VBL berarti 3, 10, L-nya adalah 4 tadi ya. Maka kita dapat 3 kali 10 ya. Jadi 120 volt ya. GGL induksinya. Oke, untuk C-nya besar dan arah. Berarti besarnya gampang. Kita masukkan I epsilon R ya. GGL-nya tadi adalah 120, R-nya tadi adalah 200 ya, iya. Maka kita dapat jadinya adalah 0 ya 12/0,6 ampere ya. Nah, di sini arah arusnya ini kemana? Maka kita gunakan kita jawab dengan hukum Lenz. Masih ingat hukum Lenz? Iya. Hukum Lenz itu berbunyi perubahan ya medan magnet induksi itu arah arus induksi sedemikian rupa sehingga medan magnet induksi melawan perubahan medan magnetnya ya. Jadi begini. Ketika saya tadi gerakkan loop kita ke arah kanan, maka otomatis medan magnet yang diterima oleh loop ini akan semakin kecil. Maka saya harus membuat arah arusnya itu sedemikian rupa melawan perubahan medan magnetnya. Jadi arah medan magnet induk. Jadi ingat, ketika di sini muncul arus, maka di sini juga ingat arus yang muncul di kawat maka akan muncul medan magnet ya. Itulah yang kita sebut dengan medan magnet induksi. Sedangkan ini tadi adalah medan magnet aja. Beda ya. Jadi medan magnet induksinya itu harus melawan perubahan medan magnet si ruangan kita tadi ya. Jadi kalau saya tarik ke sana berarti dia semakin kecil medan magnet yang dia terima. Maka medan magnet induksinya harus melawan perubahannya. Maka medan magnet induksi harus melawan perubahan yang semakin kecil tadi. Maka medan magnet induksi harus semakin besar. Oke? Caranya apa? Berarti gunakan kaidah tangan kanan. Tempelkan tanganmu ke sini. Ke sini. Berarti saya punya jempol ya, ke sana agar saya punya keempat jari saya ke arah atas untuk memperbesar tadi. Ya, ke arah atas untuk memperbesar. Maka saya punya jadinya medan magnetnya, arah arusnya adalah arah dari ya, jadi kalau tadi ya, maka arah dari jempol kita ini akan ke atas ya. Artinya akan memperkecil ya. Memperkecil dari fluxnya itu. Ingat tadi hukum Lenz itu medan magnet induksi ya, medan magnet induksi harus melawan perubahan ya, perubahan flux ya, flux magnetnya. Flux magnet itu apa? Banyaknya medan magnet yang diterima oleh loop kita ini. Ya, jadi kalau kita buat tadi seperti ini, kalau loopnya kita geser ke kanan, maka flux yang diterima oleh loop akan semakin kecil. Maka arah medan magnet harus melawan. Berarti harus memperbesar. Agar memperbesar, maka arah medan magnet atau arah keempat jari tanganmu ini harus ke bawah ya. Harus ke bawah karena dengan itu dia memperbesar tadi ya fluxnya. Maka yang benar adalah arahnya ke sana ya, searah jarum jam ya berarti ya. Berarti ini ke sana. Ini arah jempol ya. Maka gini ya. Jadi gini, maka dia ke bawah ya. Ini arah jempol tangan kita saya buat warna hijau ya, ke arah sini. Maka seperti ini ya. Ini tangannya, ini jempol. Jempol ini menunjukkan arah arus, maka arah arusnya adalah seperti ini ya. Searah jarum jam ya, maka arah arusnya adalah searah jarum jam ya. Ya, ini adalah penentuan arah arus induksi. Saya ulang sekali lagi ya. Arah arus sedemikian rupa sehingga ya medan magnet induksinya itu harus melawan perubahan flux magnet. Medan magnet induksi itu apa? Keempat tanganmu. Ya, medan magnet yang diakibatkan oleh arus ya, arus pada kawatnya.
Sedangkan flux tadi adalah banyaknya medan magnet tadi ini, ya, yang ini, yang menembus permukaan loop kita. Sehingga kita buat, kalau seandainya kita geser ke kanan, kita gerakkan ke kanan, maka fluxnya ini akan semakin kecil, ya kan? Akan semakin sedikit yang diterima oleh kumparan kita. Sehingga arah medan magnet induksi harus memperbesar itu. Ya, memperbesar itu berarti apa? Arah keempat tangan itu harus ke bawah. Dan itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka kita dapatkan arahnya adalah ke arah kanan. Ya, semoga bisa difahami bagaimana cara menentukan arah arus induksi. Oke, demikian untuk pembahasan tambahan ya untuk tutorial kita kali ini. Jadi ini sama sekali saya tidak mengetahui soal ujian seperti apa karena saya bukan tim soal dan saya juga tidak mengajar Fisdas sekarang. Jadi ini pure saya cuma ingin memberikan kalian untuk latihan ya. Jadi bisa lebih terukur bagi kalian dan saya tidak mau mengatakan ini akan keluar di ujian. Saya tidak tahu sama sekali, demi Allah saya tidak tahu seperti apa soalnya. Jadi silahkan nanti pelajari aja sendiri ya. Tambah lagi soal-soalnya, tambah lagi latihannya ya. Jadi jangan disalahin saya, ternyata yang dikatakan Pak Nawi tidak sesuai dengan apa yang ada di ujian. Lah memang ini bukan kisi-kisi kok, ini latihan ya. Latihan. Jadi tetap harus siap sedia kalian, jenis soal yang keluar itu seperti apa, kalian harus tetap siap sedia ya. Oke, demikian, semoga sukses di ujiannya dan semoga kalian nantinya bisa lulus TPB ya, amin. Dan semoga juga virus corona ini cepat berakhir karena capek juga kalau kuliahnya harus online ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.